Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini mempelajari tentang teks laporan observasi. Ada beberapa yang dibahas pada hari ini atau pada pertemuan ini. Yang pertama pengertian, kedua ciri, ketiga struktur, ya, struktur. Dan yang keempat kaidah kebahasaan. Kita mulai dari pertama pengertian. Ini pengertiannya teks laporan observasi yaitu teks yang berfungsi, nah ini, mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi. Ya. Nah, laporan hasil observasi dapat berupa riset yang mendalam tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang benda, atau tentang konsep, atau tentang ekosistem tertentu ya. Kita lanjut tentang ciri. Nah, ini ciri-cirinya ya ada 5. Yang pertama, berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek. Membahas satu objek atau konsep. Kemudian yang kedua, membahasnya bersifat umum, termasuk kategori atau kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pemikiran manusia sendiri, pendapat si penulis bukan. Kemudian yang keempat, membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian-bagian dengan objektif. Ya, dengan objektif ini yang penting. Apa adanya. Kemudian yang kelima, merinci objek dari sudut pandang ilmu, misalnya definisi, klasifikasi, kemudian jabaran, ciri objek, dan seterusnya ya. Kemudian, dalam laporan teks observasi terkadang juga dilengkapi dengan hal-hal berikut. Nah, ini untuk menguatkan hasil observasinya, dilengkapi. Ini apa yang ada dalam perlengkapan itu. Nah, pertama ini ada foto, pertama diagram, dan foto, ilustrasi, peta. Itu apa? Memperkuat hasil observasinya. Kemudian beberapa istilah dan teknis. Kemudian menggunakan kata penghubung seperti adalah, memiliki, merupakan, termasuk ke dalam, memiliki hubungan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan deskriptif yang digunakan bersifat faktual, seperti warna, bentuk, ukuran, bahasa tubuh, habitat, kebiasaan, fungsi, dan lain-lain. Berkata benda dan frasa benda yang digunakan lebih banyak daripada kata ganti. Nah, objek. Kemudian strukturnya, nah, susunannya, bagian-bagiannya. Ada 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. Kemudian pernyataan ini berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu, observasi, tempat observasi, dan lain-lain ya. Kemudian deskripsi bagian. Ini misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Yang terakhir, strukturnya berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Kemudian yang selanjutnya, atau yang terakhir bagian ini, kaidah kebahasaannya. Ini ada kaidah kebahasaannya. Ada beberapa ini, ada 4. Yang pertama menggunakan kata benda atau peristiwa umum seperti objek utama, pemaparannya. Contohnya, lumba-lumba hidung botol ini. Bendanya ini, apa objeknya? Benda umum atau peristiwa umum, ini kebetulan benda. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja definisi seperti adalah,
merupakan, yaitu contohnya, nah ini lumba-lumba hidung botol merupakan, nah ini kata kerjanya. Mamalia laut yang dapat hidup 4 sampai 50 tahun. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contohnya ini sampah terbagi menjadi. Nah, ini katanya. Kata pengelompokannya yang ini. Nah, ini Bapak tunjukkan. Kemudian menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Nah, ini istilah-istilah keilmuan. Bisa dicari di internet, bisa dicari di perpustakaan. Ini banyak kalau kalian sudah melaksanakan observasi. Nah, itu dibahas ya. Baiklah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Teks laporan hasil observasi pada bagian yang pertama. Kita lanjut pada bagian berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.